Kayaknya pertama kali gue berair mata depan tim narasi. Gue kira tadi pada pilek. Itu cuma Don yang kupingnya nggak ada bolong bener. Itu by design, by accident. What is your proudest moment in these 5 years? Kalau Rian Adriandi yang umur 10 nonton film ini, Wow. apa yang bakal lo rasain? Guys, hari ini gue lagi di kantor Visinema mau ketemu Rian, pembuat film Jumbo. Salah satu film animasi paling niat, dan gue udah ngikutin sedikit lah ceritanya ya dari awal, dan kebetulan karena juga lumayan kenal Rian dari lama, jadi gue mau dia langsung kita nonton filmnya eksklusif. Pas. Lu di dalam. Oh, di situ. Apa? Hai, Kak Jo, apa kabar? Halo Rian. Halo semuanya, narasi, apa kabar? Pas sutradara. Pas sutradara. Pak Sutradara. Aduh, gila, gue kenal lu udah lama banget ya? Dulu Thank you, kenal Pak Kami. lama, mungkin sejak digantikan oleh Andovi waktu itu. Paling Miko season 2. Miko season 2, Tapi Miko kan season gue 1. cabut dari season 1 karena mau belajar animasi. Benar, karena lu kuliah ke Amerika. Betul, beasiswa. Karena pengen belajar bikin sesuatu yang sekarang mau ditonton eksklusif. Berarti lu bilang posisi Andovi itu posisi charity ya? Gue kayaknya mau reverse engineer guys. Jadi kan biasanya orang tanya-tanya dulu, abis itu nonton ya. Nah, lu mau nonton Gue mau dulu lihat deh. hasil akhirnya dulu. Baru abis nanya. itu nanya proses dari awalnya gimana. Kakak jangan berisik-berisik ya, Don lagi syuting nih. Prince Putirai. Prince Putirai. Iya, such a talented kid. Oke, kita masuk ruang screening. Selamat datang. Oh, it's like a family screening room ya, kayak Iya. ruang tamu ya. Iya, ruang tamu. Oh, very nice. Iya, kita nonton di sini. Gila guys, dikasih pisang. Ini bagian puasa, mohon maaf ya. Ini gue. Gue puasa, aman. Lo puasa? Silakan. Gue nggak puasa. Berarti dia paham the guest. Yoi dong. Siap. Ini bukan hand sanitizer nih, kalau mau ada lebih manis bisa diginin dikit di drizzle. Oke, tim narasi. Kita Oke, akan kita nonton nonton film ya. animasi Jumbo, dan jangan lupa juga nonton di bioskop karena rilis lebaran. Tapi kayak merah, tapi kuning. Oranye. Oh, oranye. Oranye. Gak apa-apa lah. Cintaku dari hati. Kayaknya pertama kali gue berair mata depan tim narasi. Biasanya berakhir apa? Berakhir. Kita hapus dulu nih, kita hapus dulu. Belum, nggak perlu nyala lagi. Pas keluar tadi aman, pas keluar. Bisa aja. Kan ya bro? Ya, Aduh, tolak. ya, gue pengen ada karo sini. Bengkas matanya, lu. Kesel, dan iseng dong. Gue kira tadi pada pilek. Ayo. Gue tuh gak nyangka ceritanya ke arah sini loh, jujur. Oh ya? Bener-bener gak. Tadi kan gue bilang sama dia, gue bilang tentang talent show. Ya, yang gue tahu dari trailer itu Iya. bahwa ada anak pengen mentasin buku dari orang tuanya. Iya, and gue nggak mau spoiler ya. Gue maksudnya gue takutnya ini terlalu spoiler, cuma kayak it's way beyond that ya. Wow. Ya maksud gue kayak, wah indah banget ya dunia Indonesia dalam kartun. Suka nggak filmnya? Suka banget gue sih. Akan nonton lagi nggak di Suka banget kan tadi di out sumpah. Gue di awal gue kira ini film anak kecil. Mulai masuk bagian yang itu, terus no ini all ages sih. Iya. Langsung ini all ages. Ya. Malah gue ngerinya anak kecil. Lu pernah tes anak umur 10 nonton nggak? Untuk kemarin close screening sama kayak kita sempat screening sama komunitas parenting sama komunitas teachers gitu, guru-guru. Ada yang bawa anak umur 2, umur 3, diem nonton. Kita nulis, kita bikin sesuatu yang kita harapkan bahwa saat pertama anak-anak bisa menikmati. Tapi orang dewasa juga akan mendapatkan sesuatu keluar dari bioskop.
Itu yang kita harapkan kan. Ya ini film untuk kita, untuk anak-anak kita dan anak-anak dalam diri kita. Buat tuan sekarang dan ini juga ke tim. Fanny. First impression after watching. Plot twistnya justru bukan di plot twist sih. Aku takut ini spoiler. Kan bisa kita cut. Ya, Aman. cuman aku suka part dimana tokoh antagonisnya itu diceritain kalau dia punya reason sendiri buat menjadi seperti itu. Dan untuk poin itu ya, di awal-awal banget. Kan biasanya kan antagonis backstory-nya di belakang. Iya. Ini tuh dari tadi udah kayak baru sepertiga jalan langsung diterangin. Film ini ya ada banyak sekali reason bahwa kita juga kadang-kadang pengen tahu kan gitu, kenapa sih bisa ada orang sejahat itu misalnya, dalam tanda kutip ya. Oh, gue di sekolah dikatain dia ada apa sih sama gue gitu. Kita nggak pernah tahu kadang-kadang. It's not about you gitu, it's not about your physical appearance gitu. Tapi mungkin dia sebenarnya outlast it on you karena dia punya bitterness sendiri di hidup dia gitu. Dia punya pain sendiri gitu, yang kita nggak pernah tahu kan. Nah, itu salah satunya mau kita sederhanakan dengan animasi dan juga gimana Don reclaim kata jumbo itu sebenarnya. Ya kan, dia bawa apa yang bulinya katain ke dia itu does not define him. Kalau dia mau ngatain gue jumbo ya maybe I have jumbo heart, I have jumbo imagination, dan I have jumbo support system gitu. Saya ini hal gue saya bukan terlalu mau kenal, tapi itu masuk dalam proses obrolan kreatifnya gitu. Kenapa dongengnya didesain adalah Pulau Gelembung gitu? Karena buat seseorang untuk belajar dan tumbuh, he needs to go outside his bubble. Don tuh umur berapa ya? Nggak pernah diterangin ya sih. Ada dari kalender kalau lu lihat. Serius. 194 ya? Jadi nah ini Tahun 2000 ya DBB. 2000. setting saya di tahun 2000. 2000. Tapi umur dia lagi nonton berapa orang gue tahu. Nah kan di kredit tuh, nah ini yang hebatnya dari netizen ya, luar biasa Ini netizen. milenial ya? Iya, jadi pas ngerilis trailer kan kita Desember tahun lalu kan sneak peek ini di Jogja. Terus kita udah ngeluarin nama cast. Keluarlah nama cast Den Bagus Sasono mengisi suara Don umur 4. Dah tuh. Terus netizen cocologi gitu. Tiba-tiba pas keluar trailernya, ih ada kalender Februari 1994. Terus ada karakter itu Don yang umur 4. Berarti Don umurnya 4. Lahir 90. Terus dia ngeliat lagi habis itu kayak, oh kalau gitu terus tulisannya kan Prince Putirai mengisi suara Don umur 10. Oh berarti filmnya tahun 2000. And then mereka langsung kayak, oh pantesan Upin Oma gini, oh pantesan udah telepon umum, pantesan mereka belum main gadget ya, mainnya kasti, main di luar, segala macam kayak gitu. Jadi ya itu benar sih umur dia 10. Iya ini milenial. Sangat dewasa ya. Berarti di 2000. Berarti sekarang saat ini dia 34. 35 umur gua dong. Maybe. hari ini terus lagi sibuk bayar pajak. Iya, hari ini Don sibuk mau bayar pajak. Ini adalah stage pertama dia menjadi visual dari script, ya gitu. Dan kita ngerjain storyboard ini sampai animatik ini setahun ada ya masih lebih bahkan ya cara orang using itu. Dan setelah ini udah pick lock, ini bisa kita kita bisa assign jadi shot yang harus dikerjain sama animator, kayak gitu. Nah dari sini baru kita bikin aset. Yang ini juga dong. Ini orang yang bikin aset. Berarti dia yang menghidupkan Jumbo, menghidupkan bentuk. Silakan aset. Jadi ini kan masih bentuk modelnya doang tuh masih abu-abu. Istilahnya kayak play lah, belum ada teksturnya. Nah jadi setelah tahap ini baru ada yang namanya texturing itu ibaratnya kayak dikasih warna. Nah terus ada lagi setelah udah jadi berwarna itu karakter belum bisa gerak tuh, tetap kayak gini aja terus. Nah untuk bisa gerak itu ada yang namanya rigging. Jadi kayak dikasih tulang gitu loh. Controller. Dan itu gunanya buat animator bisa ngegerakin dan bisa memberikan acting itu yang dibilang menghidupkan karakternya itu justru di animatornya nanti. Berarti kalian kalau dialog itu ala-ala buka tutup atau coba ngikutin omongan aku suka kamu. Ada fonemnya itu ada. Jadi sebelum jadi aset ini kan kita punya
punya stage namanya visual development. Kita bisa bilang bahwa sebenarnya acting dari animasi itu kan sebenarnya separuh dari voice actornya, separuhnya dari animatornya. Karena kan kalau kita bilang, gue pengen Don marah di layar, yang bisa bikin Donnya marah kan animatornya gitu kan. Jadi dia akan dengar klip voice-nya gitu, terus dia harus bisa paham gitu bahwa oh emosinya segini ya, gitu. Misalnya dia ngomong, terus dia denger gitu aksennya kayak misalnya kayak balikin bukuku gitu ya, dia nggak, kita kan kalau ngomong normal juga nggak semua fonem kita bilang gitu kan, nggak balikin bukuku lah gitu, tapi ya balikin bukuku ya mungkin dia banyak banget animator termasuk Mas Bintang gitu, mereka harus reference diri mereka sendiri untuk acting gitu. Jadi mereka tahu oh mouth shape gue kalau ngikutin dialog ini seperti ini, jadi ya didesain memang gitu. Mungkin Bintang bisa cerita animasi lip sync kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau mau anime acting choice, kita akan dikasih raw dialog, line-nya si karakter ini ngomong apa, intonasinya gimana. Nah, jadi animator akan pelajari intonasi dan delivery-nya gimana gitu sebenarnya nanti. Karena kan basically animator itu tugasnya bukan hanya menggerakkan karakter tapi memberikan performance. Yang artinya in a way animator itu juga seorang aktor. Kayak misalnya dialognya, aku mau pergi ke sana gitu kan. Aku mau pergi ke sana. Kata apa yang mau dikasih aksen? Kalau misalnya gue pilih dari aku mau pergi ke sana, gue mau kasih aksennya di aku sama ke sana. Berarti dari situ dua pemilihan aksen itu akan diwakili dengan sebuah pose. Kayak misalnya, aku mau pergi ke sana. Kayak gitu-gitu. Contohnya gitu. Dan itu yang kita discuss dan kita sepakatin sejak awal. Jadi kita nggak pengen semuanya generik, oh geraknya sama gitu. Tapi kan real human tidak seperti itu gitu. Kalau saya kajunya cara jalannya pasti beda. Di ruangan ini nggak ada yang cara jalannya sama tuh nggak ada. Tadi tiap karakter ada. Ya kan lu ngerasa kan gitu kayak cara larinya Nurman. Biasanya pas dikejar sama Ata, Nurman tuh yang lebih nggak punya kontrol gitu. Sementara Don itu lari dia nggak pernah gede karena dia selalu lindungin bukunya, di kepek tuh dipegang terus gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh kita develop lah gitu, kayak kita udah desain terus balik lagi ke dia nih, ini riggingnya bisa nggak gitu. Jadi kayak ya cerita aja ya, saya cerita kayak Don tuh nggak bisa ngangkat kaki gini, itu nggak bisa. Secara saya ada limitasi gitu kan, atau dia nggak bisa nempuk tangan di atas kepala tuh dia nggak bisa. Jadi kayak ada batasan rigging karena kalau dipaksain asetnya bisa rusak. Nah itu informasi itu harus nyampe ke animator supaya dia bisa bikin performance choices yang terakomodir gitu. Kita tuh sempat ini juga kan di tempat. Oke, kita udah bikin Bible tiap karakter kayak gimana. Terus di tengah jalan yang namanya creative choices kan evolve terus kan ya. Kayak misalnya ini kan film merayakan animasi banget gitu kan. Terus kayak boleh nggak sih ada satu karakter yang kita tuh animnya tuh kita kartunin dikit deh, kita melencengin dikit deh gitu kan. Akhirnya kita exaggerate deh gitu. Akhirnya kita decide si Nurman ya, kayak dia bisa larinya kayak Tom and Jerry gitu kan. Itu preset-presetnya, layer visual yang bisa kita appreciate kalau kita udah tahu karakternya gitu. Dan yang saya hal kayak gitu ada satu, tapi ini penting nggak penting sebenarnya. Karena emang si Don itu kan di ceritanya kan tadi akhirnya harus belajar mendengar ya. Kalau lo lihat dari semua karakter di film Jumbo, itu cuma Don yang kupingnya nggak ada bolong ke dalam. Jadi nggak, tapi itu nggak sengaja. Karena lihat Atta tuh ada bolongnya, kayak Nurman tuh ada bolongnya. Don tuh kayak cuman kupingnya aja gitu. Itu by design, by accident. By design, by accident, by animator iseng. Ada sudah gitu. Ini animasi sebelum di tekstur. Jadi berbulan-bulan gue dan Mas Cicis nontonnya tuh kayak gini ya. Copetan. Iya. Karena dia kayak gitu cuma pengen lihat acting, storytelling, dan apakah informasi kameranya udah bener, kode shotnya udah bener. Kenapa render ini jauh lebih ringan? Iya. Tapi jujur, lu kadang-kadang ada yang lu let go aja nggak? Misalkan lu super detail kayak gini ya, gue nih nggak mau nih, ini nggak ngelipet gitu kayak. Misalnya kita aktor acting, adegannya udah bagus, bajunya kelipet dikit, ya udahlah gitu. Tapi kan kalau animasi bisa dikoreksi tuh kalau baju kelipet. Ada, yang dilihat tuh ada. Kalau lu kayak yaudah deh. Iya, kalau nggak fatal banget ada yang ngeliat tuh. Kesatria pemberani di Pulau Gelembung Bajai. Hari Mami kami.
kenapa you need 5 kostum? Itu sebenarnya yang gue kepo sih. You need to have more than one costume. Oke. So biasanya kan karakter kan satu kostum aja kan? Iya. Pendekatannya tuh Jumbo itu pengen dibikin kayak gimana, kayak serealistis mungkin karena kalau orang di satu film gitu kan pasti bajunya nggak cuma satu dong. Maksudnya kalau Doraemon atau kita ngomong soal kartun-kartun yang udah kita kenal, oke, Nobita pakai baju kuning. Ya. Bertahun-tahun gitu. Nah, pendekatan Jumbo tuh pengen dibikin Jumbo tuh bagian dari realitas yang ada gitu. Intinya gitu sih. Ada 5 kostumnya nggak? Ada? Atau ada. coba kita cek deh. Oh ya, ini jadi Ini? iya, jadi sebenarnya lebih dari 5 sih sebenarnya. Oh, ada piyama dia sudah Ada yang piyama, tidur. iya. Iya, ada Kecil. piyama. Ada piyama waktu kecil. Cuma beberapa baju ini kayaknya ini nggak masuk. Tapi Dan ini doang yang nggak ada biru. Hampir semua itu ada elemen biru gitu kan? Iya, karena Semua elemen biru. kalau kita perhatiin Don itu kan orangnya, maksudnya kenapa kita pilih garis-garis sebenarnya karena pengen represent Don tuh orang yang sangat strict gitu. Dia tuh follow the rules. Dia tuh lurus banget. That's why I put some lines into Don gitu kan. Terus banyak elemen biru ketika dia dari kecil sampai dia di sini sih pos pentas sih. Habis pentas. Habis pentas. And then 1 year later kan. Ini agak spoiler yang 1 year later di flip ya. Iya, jadi one year later kenapa dia secara bentuk dan warna tuh nggak sama. Jadi gue tuh pengen kayak ngeput kalau karakter dia tuh bertumbuh gitu. Ketika bikin Don, kenapa banyak elemen-elemen yang sebenarnya dekat dengan kita gitu, kayak Lord Ceplok itu kan comfort food kita masih kecil gitu kan. Terus kita waktu kecil siapa sih yang nggak tertarik sama rasi bintang, konstelasi segala macam. Jadi kayak gue berusaha buat put something personal juga sih ke karakter yang ada. Jadi Berarti bukan cuma Don doang yang banyak kostum, semuanya dong. semua karakter di film ini tuh baju ganti-ganti, mereka mandi. Dan baju ini untuk karakter si Ata. Ini Norman. Ini waktu kita develop kan harus ada gambar kan, kalau animatornya pasti nggak kebayang nih bahannya apa sih gitu, makanya gue kasih reference. Kayak ini tuh harusnya Karena kayak dia butuh gini untuk gitu. tekstur, Iya, dia butuh tekstur, benar. gitu. Karena kadang tuh beberapa kali tuh gue ngebawa bahannya langsung ke waktu development tuh, kalau dipegang tuh kayak gini gitu. Guys, itu detail banget guys, sumpah. Ini sangat, ketangkep. Wow. Tapi ini kerasa, jadi kan tadi kita satu tim nonton ya. Kita tuh ngerasa world-nya tuh believable. Iya. Lebih dekat ya, dekat. Iya, it is animation gitu, tapi it's not cartoonish gitu. World-nya believable. Iya. Nah itu yang penting sih. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Ini kita masih terjumbo-jumbo nih. Rian. Terus gue jadi keinget satu hal. Lu scriptwriter-nya, lu bukan cuma director. Iya. Yang berarti lu in control of the story dari awal. Iya, in a way that's true. In a way, yeah. ya there's a production house, people have says, Yeah. ya kan? Tapi you made the story. Which begs the question. Are you done? Not exactly. That's ya banyak banget yang berasumsi. Tapi itu mungkin secara orang ngelihat karakter Don tuh katanya lama-lama kok kalau dilihat dia kayak Rian gitu. Mungkin gue intuitively saat ngedesain dia ya gue nggak specifically kayak gue mau bikin film tentang gue waktu kecil, enggak. So it's not biografi, enggak, autobiografi, enggak gitu. Tapi mungkin leading ke jawabannya adalah begini. Jadi ketika Visinema Studios, Mas Angga Sasongko sebenarnya spesifiknya adalah ketika dia ngajak gue untuk bergabung di Visinema Studios, which is adalah divisi Visinema yang fokus sama konten anak dan keluarga. Dia pengen bikin Visinema Animation gitu. Jadi dia pengen mencoba Visinema tuh storytellingnya mencoba medium animasi gitu. Dan dia mengajak gue bergabung untuk menjadi pengembang divisi animasi lah gitu. Terus ketika itu project Jumbo ini ketika ditawarin ke gue gitu, itu seperti mimpi buat gue, maksudnya mimpi yang jadi kenyataan gitu ya. Tapi gue bilang sama Mas Angga, gue bilang sama Visinema gitu, kayak Visinema nih udah punya history bikin film yang bagus-bagus.
Jadi lu udah tahu cara pembuatan film kan. Sekarang kita mau pindah ke animasi, tapi sebenarnya dia juga film, ya kan? Jadi gue pengen kita pendekatan membuat karya ini ya membuat film, hanya aja dia bukan live shoot, hanya aja dia animasi. In a lifetime punya kesempatan untuk mendirect sebuah film animasi panjang layar lebar, I wanna do it properly. Yang artinya adalah timnya harus rame, makanya gue bilang ini film karya banyak orang. Gue nggak mau diburu-buru, artinya pipeline-nya harus benar, dari pra-produksi sampai post-produksi mesti benar. Dan ini kalau proper akan memakan waktu mungkin lebih dari 4 tahun. Gue udah bilang dari awal gitu, karena ya memang nature-nya film animasi seperti itu. Terus ketika gue say yes to the project, belum ada story-nya. Jadi initial konsep dari Jumbo ini tuh hadir dari teman kita Adriano Colby dan Irfan Ramli. Pas gue bilang, oke, ini belum ada story-nya, terus gue mikir, tapi gue pengen banget ngerjain project ini. Belum ada story-nya, dan gue pengen bikin film animasi layar lebar yang proper. Gue yang menawarkan diri ke Mas Angga, boleh nggak gue sekalian jadi writer-nya? Gitu. Kata dia, ya terserah, ini barang lo, bahasanya Mas Angga ini barang lo gitu. Dan gue merasa, kalau gue harus mendedikasikan diri gue untuk satu project lebih dari 4 tahun, ceritanya harus matter buat gue. Yes. Ya, apa yang gue ceritain, karena gue perlu fuel itu. Yeah. Gue nggak mungkin ngerjain sesuatu 4 tahun. Tengah jalan gitu. Betul. Yeah. Gue nggak mungkin ini project titipan lah atau apa, maksudnya yang gue nggak punya resonansi gitu. Akhirnya, jadi menjawab lu, apakah Don itu gue? Enggak, Don adalah Don gitu. Tapi ada banyak sekali memori dari masa kecil gue, dan pas kita berdiskusi itu juga ternyata ada memori masa kecilnya produser, ada memori masa kecilnya cast-nya juga gitu. Jadi kita merasa bahwa ini kayaknya mudah-mudahan ini adalah sebuah universal truth yang pernah dialamin semua orang di era itu gitu. Somehow kalau kita ingat lagi sekarang masa kecil kita, pada saat itu semuanya terasa besar. Bahkan kayak disuruh ibu beli apa ke warung gitu. Kayaknya jalan dari rumah ke warung aja tuh kayak exciting. Iya, it's a quest gitu kan. Gue punya misi harus pulang bawa teh kotak atau apa gitu. Tapi sebenarnya semua hal kecil itu, tapi dari kacamata anak umur segitu semuanya menjadi petualangan yang besar atau ya jumbo gitu. Itu kamu nanya? Iya. Memori masa kecil lo yang paling deket sama film apa? Gue deket banget sama oma gue, sama nenek. Jadi dulu itu gue belum bisa orang tua gue belum bisa kayak punya babysitter atau nanny gitu. Jadi kalau mereka kerja, gue belum sekolah tuh dititipinnya ke oma gue gitu. Jadi dan your oma had wise words for you juga atau? Iya gitu. Maksudnya kita selalu gue nggak tahu ya ini kalau ini gue. Setiap gue tidak dapat persetujuan dari orang tua gue larinya ke nenek. Biasanya gitu kan. Nah jadi jawabannya ya in a way Don melewati sesuatu yang juga gue lewatin waktu gue kecil. Tapi Don ya Don, gue ya gue gitu. Nah, the fantasy world? Mungkin gue lebih dekat sama Nurman sebenarnya kalau fantasinya, karena gue dulu suka ngomong sama binatang. Kan dia punya kambing gitu. 3 kambing itu ya? Iya, tapi saya dulu gue suka apa ya? Suka ngomong sama binatang? Iya, dulu kan gue anak tunggal. Suka gitu dulu kalau ngeliat capung atau apa gitu, kayak suka gue sapa. Anyway, memori yang paling dekat gue dekat sama oma, and then I'm not good at sports. Gak pernah diajak gabung. Berarti yang ya kasti awal-awal tuh? Ya gitu, terus kayak gue Were you a big kid? Yes. Karena he's a big character kan? Iya. How big? Yang gue mungkin secara spesifik bukan body weight, tapi I was mocked for a physical appearance juga gitu. Gue nggak paham gimana, mungkin secara biologis ya. Di angkatan sekolah gue waktu gue SD, gue adalah anak pertama yang kumisan duluan. Gak tau gimana jadi. Di umur berapa tuh? Kayak 12, 13? Iya, jadi gue buluan duluan dibanding semua gitu. Jadi gue ya maksudnya, dia tuh kayak, mereka kayak ngeliat Bigfoot kali ya. Jadi kayak, dulu tuh panggilan gue tuh bukan Jumbo tapi Bucil. Bulu kecil. Dan itu gue pernah sampai nangis gitu. Karena sampai kakak kelas yang kayak, selamat pagi Ria, udah minum vitamin hormon gitu-gitu. Sampai kayak gitu. Dulu se-harsh itu gitu. Maksudnya, terus yang kayak, ya pokoknya nasty words juga udah pernah lah. Jadi gue ada perasaan, gue tahu being called names based on something that you can control tuh kayak tahu rasanya lah gitu. Nah, did you overcome that in your real life? You did? Yes, I did gitu. Ya karena after a while ya, abis SMA atau abis lulus malah, bahkan kayak abis mungkin di Miko atau di mana gitu. Sebenarnya
Sebenarnya titik terparah gue dibully itu adalah maksudnya ngerasain kayak gitu tuh ya SD ke SMP sih. Pas SMA itu, nah karena people udah mulai jenggotan iya, juga semua di jadi SMA gak ya? ada itu kan. Tapi kemudian mungkin mirip sama Don adalah ketika ketika SMP pun outlet gue untuk melampiaskan keresahan gue itu adalah dengan bermusik. Jadi gue yang ngeband gitu, maksudnya kayak ada outlet lah karena kesel kan dikatain mulu, gue nggak bisa main. Jadi gue ada kayak, oke, gue nggak jago main basket, gue nggak jago main bola, tapi lu lihat gue jago main gitar, gue gituin. Saya dalam diri gue tuh gitu. Jadi pengen jadi ya band yang bagus lah gitu di sekolah. Nah mungkin itu juga yang tanpa sadar instinctively di bawah alam sadar gue masuk ke dalam cerita Jumbo juga kan, dia pengen banget pentasin karena dia pengen membuktikan ke teman-temannya bahwa I'm more than what you said I am gitu. Dan dia pengen kan dia bilang gitu, kalau kita menang, kita pentas ini, gue nggak bakal lelekin Jumbo lagi gitu. Jadi pas mulai SMA ya gue sadar kalau gue can excel in something else gitu instead of just physical appearance gitu. Kalau dari elemen fantasinya, ini juga itu penulisan yang juga ribet loh. Yeah, As a scriptwriter kan, lo ada the reality, ada the fantasy yang mendukung the reality. Oke. Gue tuh selalu resonate sama cerita-cerita yang bergenre magical realism. Jadi dia sebenarnya kalau gue boleh ngomong ya, mungkin bukan fantasi sebenarnya karena gini. Fantasi. Oke. Ini ya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau genre fantasi itu kan dia menampilkan sesuatu yang di luar knowledge kita. Kita nggak tahu itu di mana. Lord of the Rings, Middle Earth. Narnia is fantasy. That's fantasy. Okay. Thor fantasy, Asgard, because it's beyond our perception gitu. Tapi gue suka magical realism ketika dunianya tuh kita kenal, rules dunianya kita paham, kita hidupi di situ. Tapi ada fenomena, ada kehadiran sosok yang kita nggak bisa jelaskan gitu. Kayak misalnya ya kalau Harry Potter let's say gitu ya, itu masih ada fantasinya karena dunia wizardingnya sama dunia manusianya kepisah, dunia wizardingnya tersembunyi gitu. Tapi kayak gue mungkin paling ngerasa contoh yang paling sempurna buat gue ceritain ini adalah mungkin Ponyo, film Ponyo dari Ghibli, Hayao Miyazaki. Belum nonton gue, tapi gitu I know. Iya. In a way, kalau ngeliat spektrum film Ghibli, gue kan suka banget film Ghibli ya. Kalau kita ngeliat spektrumnya tuh ada yang realism banget, slice of life banget, Only Yesterday gitu. Okay. Tapi ada yang fantasi banget kayak Nausicaa gitu. Nah, Ponyo, Totoro tuh di tengah. Kayak dia dunianya realis, tapi ada Totoro, ada cat bass, you know. Terus si Ponyo itu ya dia ikan tapi bisa transformasi jadi manusia gitu. Kenapa gue suka genre-genre seperti itu yang membiarkan gue mempertanyakan tanpa gue dapet jawabannya gitu. Gue suka aja gitu keluar dari bioskop tuh nggak semuanya terjawab tuh enak gitu buat gue. Kayak membuat story-nya linger di gue. You think about it, you talk about it. Karena itu mungkin juga jadi pertanyaan-pertanyaan gue ya, misalnya gini. Kenapa ya gue nggak punya kakak adik? Ini dalam hidup gue ya, dari gue kecil gue nanya, kenapa ya gue nggak punya kakak adik? Kenapa ya gue tumbuh kumis duluan? Kenapa ya? Dan gue sampai sekarang nggak nemu jawabannya. Ya, it just happen. Betul. That's the word. It just happen. Jadi gue suka story yang punya elemen it just happen gitu. Toy Story kenapa mainannya hidup? It just happen. It just happen. Dan kenapa kita mau rame-rame sekian tahun gitu? Karena kita mau belain ceritanya, Kak Jo gitu. Kita mau belain ceritanya, kita mau belain karakternya gitu. Dan mungkin ada yang pernah nanya gitu, Kak, emang lu 5 tahun tuh nggak pernah capek kayak apaan sih ini, udahlah gua nggak jadi, berhenti gitu, menyerah gitu. Capek pasti ada, frustasi pasti ada gitu. Tapi pas itu gue nyadar bahwa I've always wanted this gitu kan. Nice. Jadi kayak quitting tuh nggak pernah terlintas. Quitting ya, berhenti. Nggak, gue nggak jadi. Tired iya, tired quitting iya, no. Quitting no gitu. Karena dari semua fasenya somehow selalu ada magic baru dari fase berikutnya. Tapi yang paling magical buat gue adalah ketika kita nemu cast. Kita nemu cast, terus mereka memberikan nyawa ke karakternya. Persepsi gue selama nulis berdraft-draft tuh berubah kayak oh my god, now Don is a real person gitu. Kayak gue ketemu Prince Putirai sebagai Don dan gue ketemu Queen Salman sebagai Mary gitu. It elevates everything gitu kayak dan yang gue happy adalah
Prince tuh dan Queen dua-duanya bisa nyanyi dan sangat bagus nyanyinya gitu. Pas mereka rekaman itu sebenarnya banyak banget hal yang gua bilang kamu nggak usah terpaku sama skrip banget, just be a character gitu. Aku jelasin situasinya, emosinya seperti ini, dan banyak banget hal-hal yang secara natural keluar dan gua simpen gitu. Ada satu adegan dia lari, terus dia kayak capek, dia ngomong gitu kan. Iya. That's not on the script. Kayak karena setiap lagi rekaman gitu. Itu kayaknya dia beneran capek, lu suruh lari kan? Iya. Lu suruh dia lari, terus iya. ketangkep satu dia kayak capek. Iya, terus gue kayak oh my god that's brilliant. Dan itu juga yang kenapa gue ngotot sama produser, gue pengen cari aktor anak. Gue nggak mau itu suara orang dewasa yang dianak-anakin gitu. Itu semua teman-temannya Don gitu ya, anak-anak usia. Oh kayak Simpson kan Bart tuh sebenarnya dewasa ya suaranya ya? Betul. Iya. Ya, gue pengennya yang nggak kayak gitu. Gue pengennya yang kayak Authentic memang, ya? Iya, kayak Masih ada innocence-nya, iya, masih youth. Betul. Dan yang apa ya, bittersweet-nya adalah sekarang anak-anaknya udah pada gede kan. Itu 5 tahun lalu. Mereka rekam ini Mereka rekam ini 2020 akhir sampai 2021. Proses ini kan 5 tahun ya, lama banget. Maksudnya untuk hidup seseorang tuh 5 tahunnya sangat lama loh. Iya. 5 tahun lu bisa lulus kuliah, 5 tahun tuh lu tambah 1 lulus SD. Iya betul. Nah, tambah 1 SMP SMA gitu kan. You put it that way ya juga ya. It's a very very long time gitu. Biggest teaching of this moment of your life. Kalau nggak ada biggest teaching, what is your proudest moment gitu? In these 5 years? Pas di close screening itu, gue berhasil bikin keluarga yang bawa anak-anaknya duduk nonton, ngikutin ceritanya. Entah dia paham full atau enggak, tapi dia nonton sampai habis. Dan ada satu momen ketika bioskop lagi hening banget gitu, terus dia nyeletuk satu bioskop kedengeran gitu, dia ngomong kayak, ya Jumbo nangis. Itu satu lagi di ending ada anak teriak, kok bisa gitu mah? Nanya ke ibunya, tapi kedengeran gitu. Tapi dengan suara yang sangat, maksudnya kayak wondernya tuh ada gitu. Gue bisa bikin mereka masuk ke dalam story-nya dan kenal gitu sama Don, Mary, Nurman, Mae gitu. Tapi kalau biggest life teaching to study films is to study ego. Itu gue tuh apalagi untuk bikin film 5 tahun bareng 400 orang gitu. Kalau lu menangin ego lu selesai. Kayak gue perlu banget bisa ngedengerin banyak orang dari stage script, dari stage Oh my god. aktor. It's the teaching of the director and in the movie. Oh iya benar. Iya benar. Gue bangga banget sama semua orang yang terlibat di film ini, sangat-sangat bangga gitu. Karena ada, maksudnya ini kan tersebar banget yang ngerjain nih. Ada yang di Malang, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Cimahi. Ngerendernya di Cimahi. Tapi mereka tuh nunggu banget punya film animasi yang dikerjain secara proper, secara timeline. Maksudnya bukan kayak pesanan klien yang pengen cepet atau kayak budgetnya cuma segini gitu. Tapi kayak dan gue juga terima kasih kepada Visinema gitu. Maksudnya Mas Angga tuh kan anaknya suka banget animasi. Jadi dia juga ngulik. Jadi dia tahu gitu bahwa kayak oh ini powerful medium ya, kita bisa menceritakan banyak hal, kita bisa punya style macam-macam gitu. Dan ya mungkin biggest proud moment gue adalah ketika trailernya muncul, terus semua yang ngerjain tuh ngeliat gitu. Karena capeknya tuh hilang pas lu pencet play, terus lu ngeliat itu semua bergerak dengan sound, dengan cerita apa itu kayak udah oke, ini udah bukan film kita lagi, ini udah film punya penontonnya gitu. Ini sebelum pertanyaan terakhir gue ke lo, gue pertama pingin berterima kasih sih, film seperti ini udah dibuat di Indonesia. Terima kasih juga untuk 420 kreator yang mewujudkannya. Dari animator, engineer, desainer, musisi, komposer, aktor. Iya. Karena Indonesia ini selalu harus ada yang berani mulai. If you start, semua orang tuh biasanya bisnis model tuh ngikutin bisnis model orang lain. Iya. Jadi mereka tuh ngeliat, oh ini orang bisa sukses, oke gue juga buat, juga buat. Terus kan orang biasanya mau lebih baik ya, lama-lama growing. Itu mimpi gue. Gue pengen abis ini harapannya, ini pengen jadi pengen jadi acuan gitu. Maksudnya ketika orang pengen bikin film animasi lagi, ketika dia datang ke investor, ketika dia datang ke pendana, dia bawa Jumbo, bawa kayak, nih kalau lu proper
kalau lo nggak buru-buru, kalau lo tahu cara bikinnya, Bisa kita bisa seperti bikin ini ini. nih, ya. Let's make something better. Gue pengen banget ntar ada yang lebih baik dari Jumbo dan bahkan banyak karena animatornya aja yang di Jumbo itu semua Indonesia dan mereka bisa kok. Maksudnya kayak lo mau bikin sekeren apa tuh mereka bisa gitu. Just they need proper environment, they need proper production gitu. Jadi bener banget itu bener dan gue berharap setelah Jumbo tuh lebih banyak yang keren lagi. Semoga ya. Dan pertanyaan terakhir gue akhirnya nih. Last question, pertanyaan terakhir gue. Kalau Rian Adriandi yang umur 10 nonton film ini, Wow. apa yang bakal lo rasain? The 10-year-old you. If I watch the 10-year-old me nonton ini, Benar. nangis kayaknya. Maksudnya kayaknya gue pengen apa ya? Mungkin pengen meluk oma gue kayaknya. Oma sama mama gitu kayak sama papa juga pasti kayak I made it karena this sounds too good to be true tapi ayah ibu gue dan nenek gue itu nggak pernah against my dream to become an animator tuh nggak pernah. Mereka pernah mengira cita-cita gue akan berubah tapi nggak pernah kayak apaan tuh nggak usah gitu, nggak pernah. Dan mereka nggak salah karena dia kesuci dan menang juara 1 ya. Jadi mereka nggak salah sebenarnya. Iya, tapi kalau dia nonton film Jumbo si anak Rian umur 10 ini pastinya dia akan tahu bahwa apapun yang dia lewatin di umur segitu semuanya akan menjadi lebih baik. Dia punya teman-teman yang baik, dia akan nemu support system yang baik dan semua itu kepake lah gitu sih yang lu lewatin di umur 10 tuh pas lu bikin film ini itu kepake semua gitu kayak remember the pain, remember the confusion, remember the love, itu semua berbuah jadi ini gitu. Magicnya adalah si Rian umur 10 ini setiap dekade di mana tahunnya berakhir angka 5 itu semua punya significant thing yang terjadi dan jadi full circle. 95 Rian itu jatuh cinta sama animasi. 10 tahun kemudian 2005 Rian itu dibully. 2015 10 tahun kemudian Rian belajar animasi. 2025 10 tahun kemudian Rian bikin film animasi tentang bullying. So it's full circle. Jadi Rian umur 10 take it easy, you'll do fine. Rian, thank you very much. Thank you very much, Thank you. Kak Jo. Thank you very much ya. Nonton lagi ya. Yes, I will.